Dablek itu. Monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Saya menantang Anda, beranikah seorang Prabowo mengambil sikap tegas dengan memerintahkan KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi beserta keluarganya? Jangan sampai statement Anda itu akhirnya terbantahkan dan hanya omon-omon, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, beberapa hari ini pidato dari Pak Prabowo selalu berapi-api ya. Yang terakhir ini pidato dari Pak Prabowo Subianto yang menyinggung soal pemotongan anggaran, dan kata Pak Prabowo di situ ada orang-orang yang tidak setuju gitu ya dengan pemotongan anggaran ini. Yang dinilai memang pemotongan anggaran ini terlihat sangat ekstrim gitu ya. Banyak sekali anggaran-anggaran yang dipotong oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Dari sinilah akhirnya Pak Prabowo mengatakan, boleh dong presiden mengatakan dablek kepada monyet-monyet, maling-maling kata beliau ya. Ya memang bagus sih ya Pak Prabowo mengefisiensi anggaran agar tidak menguap dan menjadi pemborosan gitu loh. Tapi banyak juga dari netizen, dari pengamat politik yang mengatakan seharusnya Pak Prabowo itu memotong banyaknya menteri dan juga wakil menteri, yang dimana itu juga pemborosan gitu loh, bukan malah justru memotong anggaran yang memang sangat diperlukan gitu loh. Ya walaupun dari pidato Pak Prabowo ini kita sebagai rakyat juga merasa senang gitulah ya, ada presiden yang tegas gitu. Tapi sekali lagi Pak Prabowo harus membuktikan agar tidak disebut omon-omon saja. Kita lihat ya tweetan dari Glora News. Prabowo emosi sampai juluki koruptor, dablek, monyet, dan maling. Nah sedikit kita lihat komentar netizen. Dimulai dari Markom. Omdo katanya, omong doang. Kita lihat dari sini lagi ya. Omon-omon, coba selidiki dan buktikan koruptor digas, baru percaya. Karena memang banyak sekali kan koruptor di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Malah justru sampai per hari ini pun di menterinya Pak Prabowo juga ada indikasi ya, yang sudah mencuat lah ya, sudah rame gitu indikasi koruptor gitu. Tapi ya belum diperiksa juga. Nah yang seperti ini Pak yang harusnya ditegasin gitu. Ada nggak sih pembantu presiden dan sebagainya yang dijuluki koruptor dablek? Nah tuh netizen tuh. Berhentilah omon-omon di podium, sudah saatnya Anda bergerak membuktikan yang Anda omon-omonkan di podium. Dia cuma bisa berisik di podium tapi tidak bisa berbuat apa-apa, sama aja pepesan kosong. Tuh ya, kalau kita melihat komentar netizen ya nggak sedikit gitu loh yang belum percaya dengan kata-kata Pak Prabowo karena masih belum terbukti gitu. Nah maka dari itu Pak Prabowo, ayolah buktikan omongan Pak Prabowo. Jadi omongan sama tindakan itu sesuai gitu loh Pak. Kita lanjut nih, monyet yang kehilangan tiap hari tetap santai saja karena yakin gak disentuh. Semoga Mulyono tersinggung. Lah terus ngapain dimaafkan? Dalam pidatonya juga Pak Prabowo mengatakan ada yang mencoba melawan saya. Ada yang merasa menjadi raja kecil, yang merasa sudah kebal hukum. Siapakah dia? Nah kita akan kupas ya. Ya kita juga mohon untuk Pak Prabowo segera menindak gitu loh. Jangan hanya omon-omon saja. Kita lihat videonya. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum. Merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat,
Yang lapar, cari makan. Sekolah yang rusak, perbaiki. Jalan yang rusak, perbaiki. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Kalau didengarkan emang bagus banget, menyulut semangat rakyat Indonesia mempunyai presiden yang tegas seperti Pak Prabowo. Mungkin bisa dimulai Pak dari adili Jokowi, karena ini rame banget nih. Para rakyat sudah mulai bergerak ya untuk meminta Pak Prabowo mengadili Pak Jokowi. Ya paling nggak diperiksa dulu gitu loh Pak. Nah dan juga kan banyak tuh yang mengatakan bahwasanya di pemerintahan Pak Jokowi banyak sekali orang yang korupsi gitu. Nah dimulai tuh dari situ Pak. Dimulai dilihat, nanti kan bisa juga dapat uang banyak dari sana kan. Mantap ini Pak. Jadi buktikan Pak, jangan hanya omong-omong saja. Lalu bagaimana tanggapan netizen? Kita lihat videonya. Sekedar saran untuk Pak Prabowo, jika Anda memang benar akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain, maka saya menantang Anda, beranikah seorang Prabowo mengambil sikap tegas dengan memerintahkan KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi beserta keluarganya. Jangan sampai statement Anda itu akhirnya terbantahkan dan hanya omon-omon Pak. Inilah saatnya seorang Prabowo Subianto membuktikan bahwa dirinya murni seorang pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Jangan hanya karena merasa balas budi, Pak Prabowo menjadi buta dan tuli terhadap kejahatan yang sudah Jokowi beserta keluarganya lakukan. Nah ini Pak, ini yang rakyat maksud gitu loh. Buktikan mulai dari sini. Kok bisa di saat kita lagi butuh peningkatan pesat di sektor pendidikan dan juga kesehatan, dana untuk kementerian yang malah dipangkas habis-habisan. Dana pendidikan contohnya dipangkas kurang lebih 8 triliun. Dana kesehatan dipangkas kurang lebih 19 triliun. Sedangkan menurut gua lembaga-lembaga yang seharusnya kena pemangkasan anggaran malah aman-aman aja. Ya semoga pemerintah tetap melakukan ini tepat sasaran gitu ya. Tujuannya adalah efisiensi anggaran untuk memangkas pengeluaran-pengeluaran yang gak perlu yang dilakukan oleh kementerian dan juga lembaga-lembaga di Indonesia. Tapi masalahnya kalau ini gak tepat sasaran, justru merugikan sektor-sektor, terutama sektor pendidikan dan juga kesehatan yang harusnya dapat support lebih untuk peningkatan pendidikan dan juga kesehatan di Indonesia. Yang kita tahu ini masih kurang banget. Teman-teman saya yang ASN pada ngeluh di sosmed karena anggarannya mau dipotong dengan alasan efisiensi. Efisiensi, agak aneh tahu kalau istilah yang dipakai adalah efisiensi. Kan kita tahu ini duit larinya kemana. Tahu kita, efisiensi itu adalah tidak membuang-buang resources untuk sesuatu yang tidak perlu. Pemborosan. Sedangkan kan keperluan ASN ini emang perlu. Alat-alat kantor dipotong 90%, dah gila kali. Lu mau ngeprint pakai pelepah pisang apa gimana? Ini ya Pak Prabowo, Gibran, or whoever the fuck you are up there. Let me tell you something. Gua kasih tahu apa itu efisiensi, apa itu pemborosan. Mobil Raffi Ahmad bawa dokumen doang tapi pakai tetot itu pemborosan. Punya kabinet, menteri, wakil menteri isinya 100 orang lebih. Job desk-nya gak jelas, itu pemborosan. IKN udah dibangun megah-megah, mangkrak, rumah-rumah pejabat mewah-mewah gak dipakai, itu pemborosan. Anjir. Tapi kan mereka bodo amat ya gitu, maksudnya pendidikan aja mahalin gitu, BPJS aja naikin gitu, pajak naikin, kayak nggak usah pakai kata-kata efisiensi, nggak usah, akal-akalan mungkin itu kata yang lebih tepat.
Ngomongin soal efisiensi anggaran yang dilakukan sama pemerintah, gue bingung sih. By the way, gak semua lembaga atau kementerian itu kena efisiensi. Kayak Kemenhan, Polri, DPR itu gak kena. Dan lainnya ya lu bisa aja lihat listnya lah. Termasuk list kementerian dan lembaga yang kena efisiensi. Kayak di kesehatan atau di pendidikan. Jujur-jujuran awalnya gue menyebut baik gitu efisiensi anggaran ini. Karena ya memang ada gitu alokasi dana untuk hal-hal yang kurang produktif. Atau value-nya gak sebanding. Kayak souvenir atau merchandise tiap rapat, acara-acara seremonial, perjalanan dinas yang berlebihan, rapat-rapat di hotel mewah, dan tunjangan atau fasilitas mewah untuk pejabat-pejabatnya. Tapi kalau efisiensi ini mengganggu hal-hal yang high value, yang penting, yang krusial, kayak ngotak-ngatik kesejahteraan pegawai, tukin dosen bermasalah, gaji ke-13 dan ke-14 terancam, satpam-satpam, OB-OB pramubakti di-cut, listrik, air, wifi, zoom, yang jatuhnya kebutuhan operasional di-cut, anggaran riset dihapus, beasiswa Kemenke dihapus, rekrutmen pegawai batal, anggaran PU dipangkas habis, perawatan jalan 0 meter, pengendalian banjir 11 km se-Indonesia, dan masih banyak lainnya. Dengan efisiensi yang seperti ini, itu kayaknya keliru gitu. Gue belajar soal efisiensi. Efisiensi itu ada skala prioritasnya. Mana yang emang gak penting-penting amat, itu ya dihapus. Mana yang memakan anggaran besar, tapi impactnya kecil, itu dihapus. Bukan asal ngekat gitu, bingung. Bagaimana tanggapan kalian teman-teman? Demi efisiensi, anggaran BMKG dipotong 50% termasuk untuk monitoring gempa dan tsunami. Kok bisa sih negara ini kemudian memangkas anggarannya hingga 50%? Itu jelas-jelas peruntukannya untuk kemudian mencegah adanya korban ketika terjadi bencana. Kalau kita mau bicara efisiensi, ada banyak negara lain yang kemudian juga berhasil mengefektifkan dan mengefisiensikan budgeting atau APBN-nya. Melalui apa? Salah satu yang paling krusial adalah merampingkan kabinet dengan tidak memperbanyak kementerian. Kalau kita bicara efisiensi, mulai dulu dari situ. Nggak kemudian muluk-muluk, wah saya memangkas anggaran setiap program dan sebagainya. Kita mulai dulu, pemerintahan ini didorong untuk kabinetnya yang ramping. Kalau bisa di bawah 10 kementeriannya, itu baru kita bicara tentang efisiensi. Itu usulan saya, terlepas kalian setuju atau tidak, itu hak kalian. Bagaimana tanggapan kalian? Tahu nggak guys, dengan adanya efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, negara berhasil berhemat 306 triliun tahun ini. For your information, ada beberapa penyebab dilakukannya efisiensi ini. Pertama, jelas untuk mendanai program makan bergizi gratis. Faktanya, dari efisiensi ini, MBG dapat tambahan anggaran 100 triliun. Selain itu, negara juga harus bayar utang yang jatuh tempo tahun ini sebanyak 800 triliun. Utang warisan Jokowi. Belum lagi, kabinet gemuk Prabowo bikin tanggungan negara makin banyak, jadilah boncos. Ironisnya, pemangkasan anggaran ini jumlahnya udah bukan ekstrim lagi, tapi nggak masuk akal. Bukan cuma mangkas anggaran kayak ATK, perjalanan dinas, dan seremonial, tapi saking banyaknya anggaran yang harus dipangkas, jadi hal-hal fundamental ikut kena, kayak belanja infrastruktur dasar, kajian dan analisis, bahkan pelayanan publik. Salah satu contohnya kayak di Kemen PU, preservasi jalan nggak akan dilakukan sama sekali tahun ini. Terus kayak BRIN menghapus anggaran survei nasional, menghapus belanja peralatan riset, dan banyak lagi yang lain yang nggak masuk akal. Tahu nggak sih kalau DPR bahkan nggak mengkoreksi pemangkasan anggaran ini sama sekali. Surat dari Kemenkeu cuma dibacakan, diketok, lalu disetujui. Nggak ada perdebatan, entah mungkin karena anggaran DPR nggak diganggu-gugat sama sekali. Dan anehnya, efisiensi anggaran ini juga nggak menyentuh Kemenhan, Polri, TNI, dan ada beberapa lagi. Bahkan Kemenhan punya anggaran 166 triliun dalam 1 tahun. Kira-kira kenapa ya mereka tetap dibiarin gemuk di saat lembaga yang jadi tulang punggung layanan publik malah dipangkas? Sekarang aja udah banyak yang ngeluh operasional lift, AC, listrik, air dibatesin, wifi kantor diputus, jam operasional pelayanan dipersingkat, bahkan pekerja-pekerja dibekukan dan dirumahkan. Efisiensi anggaran ini juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama karena dampaknya pada sektor perhotelan, restoran, dan lain-lain. Belum lagi anggaran daerah juga bakal kena imbasnya. Akhirnya ini bakal berefek domino ke masyarakat, infrastruktur terbengkalai, layanan publik menurun, pembangunan melambat. Menurut gue, negara bukan lagi melakukan efisiensi, tapi mempertaruhkan masa depannya demi program populis yang belum tentu efektif. Ini jelas bukanlah kebijakan yang rasional, ini bukti ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola prioritas nasional.